Baik, pagi ini Bapak Ibu Saudara, saya langsung ingin menyampaikan firman Tuhan supaya masanya dapat digunakan dengan baik. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tajuk sebuah perlombaan. Mari kita akan langsung lihat satu firman Tuhan di dalam Ibrani. Kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat 1 sampai yang kedua. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dan saya percaya pagi ini kita akan mendapatkan berkatnya. Ibrani 12 ayat 1 sampai yang kedua, kita akan baca bersama-sama 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bukankah kita ini sama seperti ada dalam sebuah gelanggang, area perlombaan. Dunia ini seperti stadium buat kita. Di mana saya percaya kita sudah memulakan start yang baik. Tetapi ingat, tidak cukup. Mengapa? Karena kita mesti mengakhiri perlombaan iman ini sampai selesai. Dan tentunya kita mesti finishing well, katakan finishing well. Kita mesti mengakhiri perlombaan ini sampai selesai tanpa meninggalkan iman kita, tanpa kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita mundur dalam perlombaan ini, jangan sampai kita berhenti di tengah perlombaan ini. Karena apa? Ada banyak hal yang akan menghentikan kita untuk berlomba sampai akhir. Nah, supaya kita dapat berlomba mencapai garis finish, garis akhir iman kita, ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Pertama, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita. Dosa, beban, ya, kecewa, pahit hati, tawar hati, tidak mengampuni. Semua itu kalau kita simpan di hati, maka itu akan menjadi beban, itu akan menjadi apa? Rintangan buat kita berlari. Buat kita berlomba, saudara. Beban itu tidak kelihatan, masalah itu tidak kelihatan, tapi itu kita alami setiap hari. Dengan jujur saja, saya mau tanya, siapa di sini yang lagi mengalami atau lagi punya pergumulan dalam hidupnya? Angkat tangan. Kalau tidak ada angkat tangan, saya berhenti berkhotbah saja ya. Karena semua tidak ada masalah ya. Luar biasa di sini ya. Nah, saya lompat dulu ini. Siapa yang tahu ini di mana? Siapa yang di sini dari Sabah? Angkat tangan. Ini adalah di kaki Gunung Kinabalu. Ini istri saya, waktu kami mencoba untuk mendaki Gunung Kinabalu sejauh 50 meter saja. Ya, karena kami dibawa memang hanya untuk minum kopi saja, tapi saya katakan kepada waktu itu yang membawa kami coba walaupun cuma 50 meter saja naik sedikit. Tapi kami berjumpa dengan ini nih. Wih, luar biasa. Mereka bawa barang-barang untuk dibawa sampai ke puncak. Nah, saya mau tanya, kalau mereka seperti ini terus ya, bagaimana kira-kira? Apakah mereka dapat berjalan sampai di puncak tanpa berhenti? Saya rasa tidak. Pasti mereka berhenti-berhenti juga lah. Mengapa? Ada beban di pundak mereka, di bahu mereka. Iya kan? Nah, saudaraku, sayangnya siapa di sini yang bawa ransel kah atau backpack?
Ada? Yang lelaki ada? Tidak ada? Ayo dengan cepat saja bawa ke depan. Yang bawa. Ayo, cepat. Tolong. Ya, bawa. Ya, terima kasih. Tenang saja, saya akan kembalikan. Ada lagi? Ayo. Ini saya tengok ada nih yang punya siapa nih? Maaf ya kalau saya tunjuk ya. Ayo, saya pinjam. Saya akan buat simulasi buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya, kalau boleh tambah lagi. Ya, sudah lumayan nih. Ya, semakin berat saja. Lagi. Ada lagi? Brother Jerry, ada lagi? Hah? Bayangkan kalau setiap hari di dalam perjalanan saya, iman saya, seperti ini keadaannya. Kecewa saya bawa terus ke gereja, ke komsel, ke mesyuarat, ya kan? Pahit saya bawa terus, ya gereja tapi dosa jalan terus, saya bawa terus. Jadi kemanapun kau pergi, hadirat siapa yang kau rasakan? Hadirat bek bilang. Hadirat beban, hadirat masalah. Dan kita senang sekali bersembunyi di balik masalah yang kita hadapi. Saya tidak menuduh saudara bahwa saudara berpura-pura datang ke gereja, tidak. Ini hanya case-case yang ada di Batam saja seperti itu. Ya, mereka rajin ke gereja tapi keadaan mereka tidak terlihat padahal seperti ini mereka. Di mana-mana mereka terus bawa. Sehingga pada waktu ada trigger, tiba-tiba hilang dalam pelayanan. Tiba-tiba ada yang mulai berkata, Pastor saya mau retire dulu, saya mau rehat dulu 2 bulan. Apa alasannya? Ya pokoknya saya mau balik kampung. Padahal tidak ada alasan seperti itu. Iya kan? Tiba-tiba benar-benar hilang di ibadah, hilang di pelayanan. Mengapa? Karena mereka terus membawa. Biarkan saya semakin susah kan, supaya saudara boleh membayangkan bahwa kalau saudara bawa terus beban ini, kata firman Tuhan, tanggalkan itu. Saya walaupun tidak terlalu pandai berbahasa Inggris, tapi ada satu kata yang berkata begini, just let it go. Betulkah, Jerry? Let it go. Bilang sama sebelahnya, kalau kamu bawa beg beban pagi ini, just let it go. Bilang dong, katakan sama sebelahnya. Amin. Suami yang belum mengampuni istrinya, just let it go, ampuni. Ya, tuh, ampuni suamimu, ampuni istrimu. Apalagi? Begini, tanggalkan beban itu bukan berarti kita sudah menyelesaikan masalah itu. Tetapi respon kita apa? Kita tidak mau kehilangan sukacita itu, amin. Meskipun beban itu ada, tapi ada syukur, ada rasa terima kasih kita, tetap semangat, tetap tetap berapi-api hatinya untuk melayani Tuhan. Mengapa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Duh, bayangkan kalau sudah lepaskan satu persatu pagi ini, just let it go. Ya, maaf ya, ada dolar kah di sini? Oh, tidak ada ya. Kalau begini bagaimana rasanya? Udah bebas. Bebas kan? Coba tanya sama sebelahnya, berapa beg yang kamu bawa pagi ini? Beg masalah maksud saya ya. Beg beban, berapa banyak yang kamu bawa? Ayo dengan iman sambil katakan seperti ini ya. Goncangkan dia, katakan, let it go. Let it go. Tanggalkan. Jangan dibawa terus. Kami menemukan banyak hari-hari ini orang itu mengalami yang namanya sakit jiwa. Saudara kalau dengar kata sakit jiwa, langsung artinya apa? Gila. Nah ini yang kita perlu perbaiki, bukan gila. Nah saya akan berikan beberapa list tentang penyakit kejiwaan. Yang pertama, cemas terus-menerus itu juga bagian dari sakit jiwa. Cemas soal jodoh, soal pacar, ya, yang lagi berpacaran, berpikiran terus, aduh nanti diambil orang, dia cemas terus. Itu juga tandanya lagi sakit jiwa.
depresi, ya, skizofrenia paranoid, bipolar, OCD, panik. Nah, dengan cepat saja saya akan bacakan. Nih, ayo kita baca bersama-sama. Gangguan cemas yang menyeluruh. 2, 3, gangguan yang disertai kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan tanpa alasan yang jelas terhadap berbagai peristiwa kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dialami sepanjang hari. Kecemasan sulit dikontrol sehingga dapat menyebabkan timbulnya stres dan mengganggu aktivitas sehari-hari, pekerjaan dan kehidupan sosial. Apalagi kalau lagi jatuh cinta kan? Ya, ada istilah seperti ini, makan tak, tidur tak, tidur. Jadi berkata tidur tak basah. Tidur tak nyenyak. Mandi tak. Akhirnya ujung-ujungnya depresi kan? Ya. Kalau bercakap sama orang itu pandangannya kosong. Lagi ada di depan orang dia. Shalom, shalom, tapi pandangannya kosong. Bilang sama sebelahnya, sepertinya saya kenal orang itu. Tidak ya. Oke, depresi, mood menurun. Ya baca, 2, 3, mood menurun. Kehilangan minat, pengurangan energi atau cepat letih, sukar tidur, gangguan konsentrasi, gangguan aktivitas, pekerjaan dan sosial. Wah, bahkan itu terjadi minimal 2 minggu. Ini yang keluarkan ini daripada ahli-ahli psikiater, saudara, mereka keluarkan ini. Apalagi, wah, skizofrenia, paranoid, halusinasi. Ada yang ikut saya ya? Hah? Tiba-tiba ada yang bicara di belakang saya, tidak ada siapa-siapa. Di belakang saudara ada Pastor Sam. Tapi saudara, kayaknya ada apa ya? Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba ada yang mendengar sesuatu, padahal tidak ada yang berbicara. Waham, delusi, proses berpikir terganggu. Ya. Kemudian gangguan fungsi sosial dan pekerjaan yang signifikan. Mudah tersinggung, cepat marah. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Bipolar, nah ini yang membuat banyak sekali beberapa aktor Bollywood meninggal, suicide, bunuh diri karena bipolar. Mood dia naik, lagi happy, tiba-tiba dia jatuh, turun juga. Bipolar, episode manik, episode depresi. Dia lagi happy nih, tiba-tiba langsung murung, aneh kan? Tiba-tiba langsung dia jatuh perasaannya. Naik turun, tidak dapat terkontrol. Akhirnya apa? Dia berkata lebih baik bunuh diri. Obsessive compulsive disorder. Pikiran yang berulang-ulang, yang sulit dikontrol. Perilaku yang berulang-ulang. Contoh ibu-ibu begini ya. Sudah keluar dari rumah nih, mau ke gereja. Rice cooker sudah mati belum ya? Sudah mati belum ya? Padahal dia sudah matikan. Itu saya sudah lock ya pintu ya? Sudah belum ya? Sudah belum? Dia balik lagi. Ada ya ibu-ibu yang pernah mengalami begitu? Tidak usah angkat tangan lah, nggak apa-apa lah. Bapak-bapak, itu ringgit kan saya simpan. Saya simpan betul gak? Saya cek lagi lah. Jangan-jangan istri ambil kan? Dia cek lagi. Jadi perilaku yang berulang-ulang padahal sudah dilakukan. Panik, banyak yang suka panik. Serangan panik yang berulang-ulang. Mendadak sesak nafas, pusing, keringat dingin, dan kehilangan kontrol atas dirinya. Ya, mau naik pesawat panik, ada hujan, ada angin di luar langsung panik. Ya, naik kereta panik, apa saja pun panik. Disuruh naik mimbar pun panik. Katakan sama sebelahnya. Saya memang ingin menyampaikan hal ini karena banyak sekali orang yang mengalami gangguan jiwa hari-hari ini. Bukan gila loh, bukan. Panik, cemas, khawatir yang terus-menerus itu gangguan jiwa. Tapi Tuhan sanggup memulihkan. Katakan amin. Asalkan saudara apa?
it go. Yang kedua, berlari dengan tekun. Tidak ada seorang pemenang badminton. Siapa juara badminton di Malaysia? Lee Chong Wei. Tidak mungkin dia berlatih 1 hari, ya kan? Bertahun-tahun dia berlatih dengan tekun, jaga makan, jaga latihannya, jaga rehatnya, betul tidak? Berlatih dengan begitu luar biasa. Nah, ada 5 kebiasaan untuk kekristenan yang berhasil yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Dan ini kalau kita lakukan dengan tekun, dengan konsisten, maka kita akan mengalami pertumbuhan yang baik. Pertama, senantiasa berdoa minimal 30 menit setiap hari. Tiap pagi. Tapi jangan dicicil ya. 5 menit pagi, 5 menit tengah hari, 5 menit petang, 5 menit menjelang malam, 5 menit malam, tengah malam. Ya 30 menit. Bukan begitu. Siapa yang pengalaman begitu, ya kan? Menyelidiki Alkitab 15 menit minimal setiap pagi. Hadir di gereja minimal 2 kali seminggu. Ambil bagian dalam pelayanan minimal 1 tanggung jawab. Setia dalam persepuluhan dan persembahan khusus saya tambahkan. Nah saya kalau counseling ada jemaat yang datang, Pastor kenapa saya lemah ya, kok saya tawar hati ya. Nah screening saya gunakan 5 ini. Mungkin kamu sudah tidak berdoa kan? Iya Pastor, saya sudah ponteng-ponteng, betul ya? Bolong-bolong, saya sudah mulai tidak konsisten setiap hari. Kenapa ya Pastor, keuangan saya seperti bocor ya. Ada uang tapi seperti hilang kemana, tidak tahu kemana itu uang. Nah, sudah mulai tidak bayar persepuluhan. Saya tahu kok dari wajah saudara mana yang bayar persepuluhan, mana yang tidak. Siapa yang mau pertumbuhan rohaninya tetap konsisten? Angkat tangan. Lakukan ini dengan konsisten, dengan tekun setiap hari. Katakan amin. Hey, saudara bekerja 8 jam, all out. 12 jam, all out. 16 jam lagi tidak mau kalah tuh, 16 jam. 16 jam, all out. Betul? Kadang tidak berpikir untuk makan, terus saja kerja, tidak berpikir untuk kesehatan. Hei, mengapa untuk 5 kebiasaan ini sepertinya sukar itu dilakukan? Kita berkira lagi. Mesti ini jadi prioritas dalam hidup kita, katakan amin. Makanya jatuh bangunnya kerohanian kita, karena apa? Kita tidak konsisten melakukan hal ini. Itu saja, simpel kan? Yang ketiga, ternyata dalam perlombaan ini biasanya kan ada gini, kalau saudara berlomba lari kan ada siapa? Supporternya kan? Jerry, ayo Jerry, jangan berhenti. Nah, saya umpamakan saya yang berlomba ya. Saya mau dengar suara saudara ya. Tolong ya. Mohon izin Pastor Sam, agak norak nih sedikit ya. Mana suaranya? Saudara tahu waktu saudara lagi berlomba dalam iman saudara, siapa supporter saudara? Malaikat Tuhan. Hai, ayo terus, jangan berhenti, don't give up, lari terus. Masalahmu memang besar, tapi Tuhan menyertai engkau. Siapa yang menyertai kita lagi? Itu baca Ibrani 11, mulai Ibrani 11 itu, ayat 1. Pahlawan-pahlawan iman. Musa, Abraham, Daud. Memang mereka tidak terlihat, tetapi mereka nyata. Memberi support kepada kita. Mazmur 91 ayat 11 berkata apa? Malaikat Tuhan diperintahkannya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, satu orang percaya minimal ada 3 malaikat yang diberikan kepada dia. Jangan 3, 1 pun cukup. Karena iblis tidak mampu mengalahkan dia.
Katakan sama sebelahnya, minimal ada 3 malaikat buat kamu. Dan saya rasa itu lebih. Pak Lim, jangan berhenti Pak, terus Pak. Bersama dengan Pas RC, istri, terus saja. Saya mau berhenti, sudah letih, sudah lelah, tetapi ayo terus. Ada banyak penyokong kita, bagaikan saksi-saksi yang mengelilingi kita. Engkau tidak berjuang berlomba seorang diri. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, kata Yesus. Katakan amin. Wow. Ada di sini, ada masa-masa kita lagi ada masalah, kita merasa sendiri kan, alone. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang memperhatikan. Oke lah, mungkin manusia tidak memperhatikan kalian. Tapi ada Bapa di sorga yang selalu memperhatikan kau. Bahkan Dia kirim malaikat menjaga kita di segala jalan kita. Yang terakhir, dalam perlombaan ini ada satu fokus kita. Memang kalau orang berlomba pasti mau mengejar apa? Hadiahnya kan? Piala, ya. Sama ya, piala. Apa ya? Piala itu sama ya. Tetapi mari saya arahkan kita dalam perlombaan iman kita yang menjadi fokus target kita, pandangan kita adalah Yesus Kristus. Ibrani 12 ayat 3, kita baca 2-3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang yang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tolong dibukakan 1 Korintus 3 ayat 11. Atau kalau sudah ada yang mendapatkannya, tolong bacakan 1 Korintus 3 ayat 11. Satu Korintus 3 ayat 11. Ya, ada yang mau bacakan? Silakan. Masih ada orang di sini? Oh, masih ada ya. Ya, Brother Jerry saja, boleh. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Wow. Tidak ada dasar yang lain. Hanya ada satu dasar yang diletakkan dalam hidup kita. Artinya begini, apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang menjadi cita-citamu, apapun yang engkau gumulkan setiap hari, hadapilah itu dengan tetap memiliki dasar yang kokoh, yang kuat, yaitu dasar yang diletakkan oleh siapa? Yesus Kristus. Apa yang dimaksud dengan dasar Yesus Kristus? Nah ini, karya Yesus yang sempurna. Mengapa? Karena pada waktu Dia disalibkan, pada waktu Yesus Kristus disalibkan, saat itu juga dosa dikalahkan. Pada waktu Yesus Kristus mati, iblis dikalahkan. Pada waktu Yesus Kristus bangkit di hari yang ketiga, maka kematian maut dikalahkan. Dan pada waktu Yesus naik ke sorga, dicurahkan Roh Kudus. Ini yang dinamakan karya sempurna Yesus Kristus. Semua perbuatan baik yang kau lakukan mesti dari hal ini. Saya melakukan kebaikan karena saya menyadari penebusan Kristus. Saya melayani di rumah Tuhan karena saya sadar saya telah ditebus oleh Kristus. Saya memberi di rumah Tuhan karena saya sadar saya telah ditebus dengan karya sempurna Yesus Kristus. Saya pun diizinkan mengalami persoalan, diizinkan mengalami masalah. Saya tahu itu adalah bagian daripada proses yang diizinkan oleh Yesus Kristus untuk saya jadi pemenang. Katakan amin. Inilah inti kekristenan. Inti daripada kekristenan, hal yang paling utama daripada kekristenan adalah karya sempurna Yesus Kristus. Kalau saudara menyadari hal ini, saudara akan lebih mudah menghadapi masalah itu. Saudara akan lebih mudah untuk memaafkan orang. Saudara akan lebih mudah untuk bersyukur. Saudara akan lebih terdorong untuk melayani. Saudara akan lebih terdorong lagi untuk apa? Menolong.
Saudara akan lebih terdorong lagi untuk mengasihi orang lain. Mengapa? Kesadaran bahwa hidupku ada karena ditebus oleh Yesus Kristus. Wow. Maka saya percaya kalau fokus kita seperti ini, saudara dan saya dapat mengakhiri perlombaan ini dengan baik. Sampai garis finish. Siapa di sini yang mau mencapai garis finish dalam hidupnya? Semua mau? Kita ulang lagi. Yang pertama apa? Tanggalkan beban itu. Just let it go. Apapun beban yang menjadi persoalan hidup kita, keuangan kah, masalah anak muda, masalah rumah tangga, pekerjaan, keluarga dan sebagainya. Belajarlah untuk tanggalkan di kaki Kristus. Amin. Hadapi itu dengan rasa syukur. Jangan sampai ada satupun yang mengambil kebahagiaanmu, sukacitamu. Tetaplah bersyukur setiap hari. Dan yang kedua, apa? Lakukan. Berlarilah dengan tekun. 5 ketekunan, terus dilakukan. Dan berikutnya apa? Ingat, engkau tidak berjuang sendiri. Engkau tidak berlomba sendiri. Ada banyak saksi-saksi, ada banyak supporter kita, malaikat Tuhan, nabi-nabi yang sudah lebih dulu mendahului kita, terlebih Allah Bapa menyertai kita. Dan terakhir, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu telah diselesaikan di kayu salib. Sehingga kita boleh menerima anugerah dan kasih sayang Tuhan. Dan di dalam hidup yang penuh dengan cabaran ini, di gelanggang perlombaan ini, di dunia arena perlombaan ini, banyak hal yang dapat menghentikan kita berlomba. Tapi percayalah, kita pasti mencapai garis finish. Sekali lagi, berapa banyak yang mau mencapai garis finish? Haleluya. Ya, ayo berdiri semuanya dan katakan sama sebelahnya, kamu pasti bisa. Ya, kamu pasti bisa. 2-3 orang, kamu pasti bisa. Ya, kamu pasti mencapai garis akhir. Ya, mari tim Praise and Worship, kita bersama-sama menyembah Dia. Kamu pasti boleh, amin. Ibu bapak semua jangan menyerah ya. Anak-anak muda jangan menyerah. Don't give up. Terus berlomba. Iblis memang berusaha menghentikan langkah kita dengan berbagai macam cara. Tapi ingat, iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Amin. Secara prinsip dia sudah dikalahkan. Meskipun dia masih berkeliaran di mana-mana, tapi dia sudah dikalahkan kuasanya. Hingga kita hidup di dalam kemerdekaan. Mari kita